per hari ini tidak ada kepala daerah, gubernur atau bupati yang mengalahkan popularitasnya KDM. Siapa di sini warga Jawa Barat yang mau KDM menjabat sebagai gubernur 2 periode? Jadi kurang lebih 95,5% warga Jawa Barat yang mengatakan sangat puas atau cukup puas dengan hasil kinerja Gubernur Deddy Mulyadi ya, di bulan Januari hingga awal Februari 2026. Pak Presiden, sorry Pak, maaf Pak, ini dua Pak, ini terlalu dimimpi Pak, mudah-mudahan amin Pak. Presiden saya Prabowo Subianto, Maaf Pak, 2 periode. maaf Pak, terlalu dimimpi Pak. Bukan, aku tahu orang sana suka berpolitik. Halo sahabat Pitbull Story, gimana kabar kalian, sehat? Kali ini warga Jawa Barat hampir 95,5% puas terhadap kinerjanya Bapak Aing nih, Gubernur Konten. Gimana keseruan videonya? Langsung aja yuk kita simak sampai selesai. Enak aja, KDM Jabar 2 periode wajib. Apakah begitu ekspresi kakak senior ini ya? Jadi aku tuh mewakili ya. Jadi aku tuh ketawa di sini ya ketika disuruh ini apa namanya? Oh iya, Jawa Barat sama Jawa Timur itu dijadikan satu. Enak aja katanya. Masya Allah, gak ikhlas banget kayaknya ya kalau KDM itu dijadikan gubernur daerah lain kalau menurut aku. Kalau aku mah alhamdulillah banget ya kalau KDM itu mau jadi gubernur di Jawa Timur. Jadi aku tuh bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki pemimpin yang Masya Allah yang istimewa banget. Jadi aku tuh bukan terkadang ya, aku pernah bermimpi KDM itu 2 kali. Kalian itu tidak percaya, aku bermimpi KDM itu 2 kali. Dari saking aku ngefansnya sama KDM ini ya. Jadi aku pertama tuh mimpi yang pertama aku lupa, yang kedua yang seingat aku mimpi KDM itu pergi ke Jawa Timur, tepatnya di kota Tenggarang, di kota aku ini ya. Jadi itu pergi ke Brimob, bukan di sebelah Brimob, pergi ke ini apa tuh namanya Koramil, yaitu di tempat-tempat tentara gitu ya, mengadakan yang namanya pengajian. Terus KDM itu pergi dan aku tuh duduk di sebelah KDM, aku nyamperin KDM, namanya juga mimpi ya. Aku tuh salaman, aku tuh nangis di dekatnya KDM. Ya Allah, aku tuh tidak percaya aku tuh bisa bertemu dengan KDM yang kataku di dalam mimpi. Kalau menurut kalian tuh lucu apa enggak sih? Kalau dalam mimpi pun aku tuh ini sangat ngefans ya kepada Bapak KDM sampai aku nangis di dalam mimpi. Setelah aku bangun, ya Allah ternyata mimpi kataku. Nah itu tuh mimpi tuh masih ada lanjutannya. Nah sesudah aku bertemu dengan KDM di dalam mimpi, aku tuh duduk di sebelah dan ada yang bilang kalau yang hadir di ini namanya apa tuh namanya di Koramil, di pengajian ini nih ya, itu tuh bukan KDM katanya. Nah aku tuh langsung nyentil ya, langsung nggak terima lah, kok bisa kamu bilang yang datang ini bukan KDM, wong barusan aku dari sebelah KDM ini memang bener-bener KDM kataku. Di dalam mimpi aku tuh nggak terima ya, wong aku barusan nangis-nangis di dekatnya KDM, kenapa kamu bilang ini bukan KDM yang datang kataku. Nah, jadi ya aku sudah lupa lanjutan mimpi itu ya. Jadi aku pulang, ndak taunya itu cuma mimpi, ya Allah. Dari saking aku ngefansnya sama KDM sampai aku ke bawah mimpi, aku 2 kali mimpi KDM. Yang pertama aku lupa ya aku mimpi apa. Aku Prabowo 2 periode, KDM wakilnya, selanjutnya KDM Presiden RI. Pak Prabowo sekarang umur berapa coba? Kalau 2 periode udah ketuaan kali, udah KDM aja jadi presiden, ribet amat. Kalau KDM jadi presiden, yang cocok jadi gubernur Jawa Barat itu Om Jen yang sekarang Bupati Purwakarta, atau Dr. Wahyu yang sekarang Bupati Cianjur, atau Sekda Jabar. Lur, Kang Deddy Mulyadi lur, mending 2 periode menjadi gubernur Jawa Barat atau mencalonkan diri menjadi presiden Republik Indonesia lur. Karena lur, sebagian besar lur masyarakat Jawa Barat lur, tepatnya lur
tidak mendukung jika Kang Deddy Mulyadi menjadi Presiden Republik Indonesia lur. Mending menjadi Gubernur Jawa Barat lur. Dan terbukti lur, setelah Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat, banyak tempat-tempat dan banyak lokasi-lokasi yang semakin maju, desa-desa dan kabupaten lebih maju lur ketimbang gubernur sebelumnya lur. Dan bisa saja lur, Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi motivasi dari gubernur-gubernur dari provinsi lainnya lur. Tapi banyak rakyat lur yang sangat mendukung jika Kang Deddy Mulyadi menjadi Presiden Republik Indonesia lur. Kalau menurut sampean pilih yang mana lur? Ketik lur di kolom komentar. Kalau KDM Kang Deddy Mulyadi ini gerakannya seperti hari ini ya, dan yang utama bahasanya Kang Deddy itu adalah bahasa yang sama dengan rakyatnya. Dia tidak ada gap, tidak ada kesenjangan, tidak ada jaim dengan rakyat. Dia merangkul, dia semua sayang sama rakyatnya, dan dia terus membela rakyat. Dan program-programnya terbukti dengan anggaran-anggaran, ya, baik anggaran pribadi gubernur, operasional gubernur maupun APBD-nya, semua diarahkan kepada rakyat, bukan pada golongan tertentu, kelompok tertentu. Jika ini Deddy terus berlangsung seperti itu, potensinya untuk menjadi presiden yang akan datang itu sangat tinggi, terutama setelah Prabowo nanti tidak nyalon lagi. Tapi selama Pak Prabowo 2009 masih terus nyalon periode kedua, pasti Deddy akan terus melanjutkan periode keduanya di Jawa Barat sebagai gubernur. Maka buat Anda para pecinta Deddy Mulyadi ya, coba Anda pilih Deddy Mulyadi sebagai presiden di 2009 atau Deddy Mulyadi melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua menjadi gubernur Jawa Barat. Ya, coba follow saya, komentar saya, silakan Anda pilih mana. Pilih Deddy Mulyadi melanjutkan periode kedua menjadi warga masyarakat memimpin Jawa Barat sehingga Jawa Barat makin sejahtera, makin makmur, makin gemah ripah repeh yang sering diceritakan Kang Deddy, atau di presiden di 2009 ya kan, melawan Prabowo kalau Prabowo masih terus maju ya. Jadi menurut Anda seperti apa? Sekali lagi like, comment, share supaya Anda bisa terus follow saya, kita bisa saling diskusi di antara kita untuk hal-hal yang membuat kemajuan kita bersama. Inilah perbedaan Deddy Mulyadi dengan gubernur lain. Kalau gubernur lain bikin jembatan itu model gini, gak ada seninya dan gak punya karakter. Tapi Deddy Mulyadi bikin jembatan itu model gini. Beda kan? Beda lah, jauh banget. Ini mah jembatan udah setara sama proyek-proyek nasional. Keindahannya bikin enak dipandang mata. Kalau mau lihat langsung, kalian bisa datang ke Pangandaran sekalian liburan. Cobi eta tingali lur hot mic na menikadal gitu. Pokoknya abah anu ngiring bingah Jawa Barat istimewa. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Dur. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Deddy, kata Pak Deddy nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget, aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi, nggak apa-apa, asal petani untung. Betul yuk. Dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi.
Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan Bu sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin, itu kotoran sapi jadi pupuk organik, puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa kan jadi ngomong gitu tiap hari, aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayanan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Ya, kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Suaminya sakit, bininya nungguin, yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan, kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan sekarang, sudah ada politeknik di NTT, nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas, termasuk yang di bawah umur jangan pakai motor. Saya sampai ngurus begitu, saya jadi bupati ngurus begitu, bikin aturan tidak boleh pakai motor ke sekolah. Kenapa? Di bawah umur pakai motor merusak hidupnya. Dia tiap hari kerjanya main HP sama motor-motoran, ibunya sampai hitam legam di sawah begini, rusak generasi. Apalagi, nah, bikin aturan ini Jawa Barat. Aturannya apa? Mereka yang hajatan boleh hajatan kalau punya uang. Yang nggak punya uang nggak boleh hiburan-hiburan, udah numpeng aja. Kenapa? Di Jawa Barat banyak yang kawinan pinjem Bang Emok. Beres Bang Emok, hutang sampai pergi ke Arab. Ini negara ngatur, kepala desanya ngatur, semua ngatur seperti itu. Pusat dan daerahnya ngatur, rakyatnya dijamin, diatur tapi dijamin. Sekali lagi apa? Diatur tapi jangan suka ngatur kalau tidak menjam. Begitu. Orang yang ngatur harus menjam. Ini tugas negara mengatur dan menjam. Tugas rakyat diatur dan mendapat jamin. Ya, ini saja apa yang saya sampaikan. Saya panjang dan pendek ngomongnya, pulangnya nggak akan ditransfer, ongkos sendiri. Alhamdulillah. Tepuk tangan ya buat Kanjeng. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, karena like, comment, dan subscribe itu gratis. Bye.